Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang kedudukan sudut pada segitiga. Sebelumnya kakak juga pernah buat video yang ini. Ini merupakan kedudukan sudut pada garis. Boleh ditonton juga yang materi ini. Adapun soal yang akan kita bahas yaitu adalah yang ini, ada 6 soal di mana sudut-sudutnya ada pada sebuah segitiga, ada juga yang tidak ya. Sebelum kita membahas soal, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video kakak selanjutnya. Dan jangan lupa like juga video ini. Oke, selamat menonton. Sebelum ke pembahasan soal, kakak akan mengingatkan kembali bagaimanakah kedudukan sudut itu pada segitiga. Perlu diingat kembali bahwa segitiga itu ada segitiga siku-siku, di mana karakteristiknya ini ya, memiliki 3 sisi yang berbeda dan satu sudut yang bernilai 90 derajat. Kemudian ada lagi segitiga sama kaki, di mana 2 sisinya itu akan bernilai sama besar. Karena 2 sisinya ini sama besar menyebabkan 2 sudutnya pun sama besar. Nah, itu karakteristik dari segitiga sama kaki. 2 sisi dan 2 sudutnya sama besar. Lalu ada lagi segitiga sama sisi. Karena dia sama sisi berarti ketiga-tiga sisinya sama besar dan menyebabkan 3 sudutnya pun sama besar. Ya, 3 sisi dan 3 sudutnya sama besar. Kemudian ada lagi segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang itu memiliki 3 sisi maupun 3 sudut yang berbeda. Beda ya sama segitiga sama sisi tadi. Walaupun segitiga ini beragam macamnya, tapi tetap total dari sudut segitiga itu harus berjumlah 180 derajat. Maupun itu segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi maupun sembarang. Soal nomor 1, nilai Z pada gambar di bawah ini. Jadi ada 2 buah segitiga ya. Kita nggak tahu ini apakah segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarang ini. Ini nggak mungkin segitiga siku-siku karena nggak ada sudut siku-sikunya. Nah, langkah awalnya kita kasih dulu nama dari titik-titik pada segitiganya. Nah, ini ada A, ada B, ada C, dan ada D. Sebelum kita mencari nilai sudut pada sudut B yang Z itu, alangkah lebih baiknya kita cari dulu pernyataan pada segitiga yang paling kecilnya itu ada segitiga ACD. Nah, segitiga ACD ini masih ingat dengan yang tadi, bagaimanapun bentuk segitiganya, totalnya itu harus bernilai 180 derajat. Berarti ketiga sudut A, C, dan D ini harus totalnya berjumlah 180. Tinggal kita masukkan sudut A-nya itu adalah X, sudut D-nya adalah 110, sudut C-nya adalah Y, maka akan bertotal 180 derajat. Sehingga X ditambah Y itu sama dengan 180 dikurang 110, X ditambah Y-nya itu menjadi 70 derajat. Berarti kalau ada X ditambah Y itu bisa kita ganti sudutnya menjadi 70 derajat. Oke, kita ke segitiga yang besarnya lagi. Segitiga A, B, C. Berarti di sini ada 3 buah sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C, di mana totalnya juga harus bernilai 180 derajat. Nah, untuk sudut A itu bukan hanya X saja, tetapi X dan Y di sini. Nah, itu yang merupakan sudut A. Kemudian yang sudut C-nya yang mana? Ini. Ada sudut X dan Y-nya. Kedua-duanya masuk ke dalam rumpun sudut C. Sedangkan sudut B-nya itu adalah Z derajat. Dimana total ketiga sudut ini harus bernilai 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tinggal kita masukkan. Nah, sudut A tadi kan kakak bilang di sini adalah X derajat ditambah Y derajat. Nah, ini sudah kakak ganti. B-nya menjadi Z derajat, sudut C-nya menjadi X derajat ditambah Y derajat. Itu total keseluruhannya akan berjumlah 180 derajat. Berarti kita jumlahkan yang X sama yang X, yang Y sama yang Y. Berarti Z derajat ditambah 2X derajat ditambah 2Y derajat sama dengan 180
derajat. Lalu cara supaya bisa kita memasukkan nilai X tambah Y, nah 2X tambah 2Y nya ini 2 nya bisa kita keluarkan. Nah itu akan menjadi Z derajat ditambah 2 di dalam kurung X derajat ditambah 2 ditambah Y derajat. Nah, ini artinya sama dengan 2X derajat ditambah 2Y derajat kalau kita kalikan ke dalam 1 per 1. Kita hanya mengganti agar kita bisa memasukkan nilai X dan Y-nya menjadi 70 derajat. Sehingga Z derajat, nih ya, yang X tambah Y derajatnya nanti jangan lupa diganti menjadi 70 derajat. Z derajat itu ditambah dengan 2 kali dari 70. Nah 70 ini datang dari X derajat ditambah Y derajat yang udah kita cari yang awal tadi. Harus totalnya menjadi 180, sehingga Z derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, sehingga nilai dari Z derajatnya itu adalah 40 derajat. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, nilai A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat ditambah D derajat pada gambar di bawah ini adalah, oke, di sini belum ada nama ya, nama segitiganya. Oke, kita kasih nama dulu. A, B, C, D, E, F. Oke, segitiga yang kecil itu namanya DEF dan segitiga yang paling besar itu adalah A, B, C. Langkah awal kita kerjakan dulu yang paling kecil, sama seperti cara nomor 1 tadi. Berarti segitiga DEF. Nah, di sini kan sudut F udah tahu 50 derajat, tapi sudut D dan E itu nggak tahu. Supaya ada nama, kita kasih di sini sudut D anggap sebagai X dan sudut pada E itu adalah Y. Dimana ketiga sudut ini, baik sudut D, E, dan F itu totalnya harus 180 derajat. Berarti tinggal kita masukkan D-nya X, E-nya itu Y, dan F-nya itu adalah 50, dan totalnya harus 180. Berarti X tambah Y, 180 dikurang 50, X tambah Y-nya itu adalah 130. Nah, ini bisa kita gunakan nanti di saat pada segitiga yang besar. Langkahnya sama seperti soal nomor 1 tadi. Oke, pada segitiga yang besar, coba perhatikan, ada sudut X yang udah kita kasih namanya tadi, kemudian ada lagi sudut Y. Pada sudut A derajat, X derajat, dan B derajat yang dekat sekitaran D ini merupakan sudut yang saling berpelurus. Begitu juga di bagian yang dekat E, itu ada C, Y, dan D itu juga saling berpelurus. Nah, masih ingat ya pada part 1 tentang kedudukan sudut yang kakak jelaskan, ada pada saat-saat di mana sudut itu akan bernilai berpelurus. Kalau berpelurus totalnya harus 180 derajat. Oke, kalau mau lihat kondisinya seperti apa, kenapa harus 180? Nah, silakan tonton video kakak yang part 1, nah linknya itu ada kok di description box. Oke, langsung saja bagian yang segitiga besar ini. Berarti pernyataan pertama itu kan ada A derajat, B derajat tambah X derajat itu kan 180. Kemudian ada lagi C derajat ditambah D derajat ditambah Y derajat itu juga harus 180. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Berarti akan menjadi ini. A tambah B tambah C tambah D tambah X tambah Y 360. Nah, X tambah Y-nya ini itu bisa kita masukkan bernilai 130. Sehingga A tambah B tambah C tambah D 360 kurang 130, berarti A tambah B tambah C dan D nya itu adalah bernilai 230, sehingga hasil jawabannya yaitu adalah B. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Nilai X derajat ditambah Y derajat itu berapa? Oke, kita jawab. Di sini kita kasih nama dulu, nama segitiganya. Ada segitiga A, B, C, D, dimana segitiganya itu sama-sama siku-siku ya, maupun yang kecil dan besarnya. Untuk segitiga ABD itu dimana total sudutnya harus 180, baik itu sudut A-nya ditambah sudut B ditambah sudut D. Maka kita masukkan satu persatu nilai sudutnya.
sudut A-nya 90, sudut B-nya X derajat, dan sudut D-nya adalah 2Y derajat. Maka X derajat ditambah 2Y derajat, tinggal dikurangkan 180 dengan 90. Berarti persamaan pertama yang bisa kita dapati adalah X derajat ditambah 2Y derajat itu adalah 90. Untuk yang kedua, itu adalah segitiga ABC, di mana total sudutnya juga harus 180. Baik itu sudut A ditambah sudut B dan sudut C. Tinggal dimasukkan satu persatu. Kemudian dijumlahkan 2X derajat ditambah Y derajat, 180-nya dikurang dengan 90, sehingga 2X derajat ditambah Y derajat itu bernilai 90. Nah, lalu bagaimanakah cara mendapatkan nilai X dan Y-nya? Nah, caranya itu bisa dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Masih ingat dengan SPLDV? Nah, SPLDV bisa nih memecahkan masalah ini, mencari nilai dua variabel. Oke, kakak lebih suka dengan cara eliminasi, lebih cepat ya daripada substitusi. Oke, X derajat ditambah 2Y derajat sama dengan 90, kemudian 2X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90. Ingat, kalau eliminasi ada salah satu variabel yang harus dihabiskan. Kali ini kakak mau menghabiskan variabel X-nya, maka untuk yang di atas itu kakak kali 2, sedangkan yang di bawahnya itu dikali 1, sehingga perubahannya menjadi 2X derajat ditambah 4Y derajat sama dengan 180. Jadi X tambah 2Y sama dengan 90 itu semuanya harus dikali 2. Kemudian yang di bawahnya karena dikali 1 semuanya tetap ya, jadinya 2X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90. Tinggal dikurangkan. Jadi 2X dengan 2X itu habis. 4Y dikurang Y menjadi 3Y, 180 kurang 90 itu adalah 90. Berarti nilai Y-nya 30. Nah, untuk mencari nilai X-nya tinggal kita substitusikan nilai Y-nya itu 30. Nah, kali ini kakak ambil bagian pada segitiga ABC tadi yang 2X tambah Y sama dengan 90. Kakak masukkan nilai Y-nya saat 30. Nih ya. Berarti 2X tambah 30. Nah, Y-nya tadi yang 30 itu kita ganti sama dengan 90. Maka 2X sama dengan 90 dikurang 30. 2X sama dengan 60, sehingga X-nya itu adalah 30. X 30 dan Y-nya 30. Karena yang ditanyakan nilai X derajat ditambah Y derajat, tinggal kita jumlahkan, dimana hasilnya adalah 60 derajat. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jika PQ sama dengan PR sama dengan RS dan tetanya adalah 25, maka nilai X-nya itu berapa? Oke, kita buat dulu yang diketahui pada soal. Di soal nyatakan bahwa PQ, PR, dan RS ini kan sama, berarti panjang sisinya itu sama. Coba perhatikan. Segitiga SPR, nah segitiga SPR ini memiliki dua sisi yang sama, berarti ini merupakan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, dua sisi yang sama itu memiliki dua sudut yang sama pula. Maka theta yang ini, yang 25 derajat ini, pada sudut S, itu akan sama nilainya dengan sudut P. Karena itu merupakan segitiga sama kaki. Untuk mencari nilai sudut R, itu berarti tinggal kita jumlahkan, totalnya harus menjadi 180. Segitiga RSP, di mana ada sudut R, sudut S, dan sudut P, yang total sudutnya itu harus 180 derajat. Tinggal masukkan angkanya, berarti sudut R-nya itu 180 dikurang 50. Berarti sudut R pada RSP itu bernilai 130. Nah, ini ya 130. Nah, yang di samping dari sudut R itu merupakan sudut berpelurus. Berarti tinggal kita kurang 180 dengan 130. Berarti sudutnya itu bernilai 50 di sini. Oke. Nah, sudut PR itu kan sama dengan PQ, berarti itu merupakan segitiga sama kaki, di mana nilai sudutnya itu akan juga sama, berarti di sini juga 50. PR sama dengan PQ, berarti sudut R dan sudut Q-nya itu sama-sama 50, berarti di sini 50.
Nah, udah dapat R-nya 50, Q-nya juga 50, berarti sudut P-nya itu tinggal kita kurang dengan 180. Berarti sudut P-nya itu adalah 80 karena 50 tambah 50 kan nanti 100. 180 dikurang 100 itu kan jadi 80. Makanya sudut P-nya adalah 80. Nah, ini merupakan sudut berpelurus. Sudut berpelurus totalnya harus 180 derajat. Nah, kalau ketiga ini 25, 80 dan X ini kita jumlahkan, itu harus totalnya 180. Nah, kalau kita jumlahkan, maka bisa kita dapati nilai X-nya. Berarti X derajat ditambah 25 derajat ditambah 80 itu totalnya 180. Berarti X ditambah 105 sama dengan 180. X sama dengan 180 dikurang 105, maka nilai X-nya adalah 75 derajat. Berarti jawabannya C ya. Nomor 5, jika PQ sejajar RS, maka nilai X-nya itu berapa? Oke, kita jawab. Nah, pada R, sudut R itu bisa kita buat garis bantu untuk menentukan nilai yang di sebelah 133 derajat. Karena ini merupakan sudut berpelurus. Dimana 180 dikurang 133 itu adalah 47 derajat. Nah, ini yang 47 derajat itu. Kemudian, untuk menentukan nilai X, itu kita harus membuat garis bantu di bagian X itu. Nah, ini. Karena X jumlah total sudut X itu terdiri atas dua buah sudut. Nah, dua buah sudut yang kena garis putus-putus ini. Nah, bagaimana cara mendapati nilai sudut-sudut itu? Coba perhatikan. Sudut 27 derajat ini saling bertolak belakang dengan di sini. Nah, kalau bertolak belakang berarti nilainya sama. Nah, bagaimana saat posisi sudut itu bertolak belakang? Silakan lihat video kakak yang part 1 tadi yang kakak bilang, karena itu ada sangkut pautnya dengan ini. Kemudian yang 47 ini itu akan bertolak belakang dengan yang ada di sini. Maka nilai sudutnya akan sama. Sudut bertolak belakang, nilai sudutnya akan sama. Karena nilai X yang ditanya itu tinggal kita jumlahkan 27 derajat dengan 47 derajat, sehingga hasilnya adalah 74 derajat. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 6. Sudut X pada gambar berikut adalah, oke, kita jawab ya. Di sini kan ada sudut 45 derajat. Nah, itu akan bertolak belakang dengan sudut ini yang di samping 35. Dimana nilainya itu akan sama-sama 45. Karena yang ditanyakan adalah sudut X, itu tinggal kita jumlahkan antara 35 dengan 45. Itu trik cara cepat untuk mengerjakan sudut yang itu ya. Berarti untuk mencari X-nya tinggal kita jumlahkan 35 tambah 45 derajat menjadi 80 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Sebenarnya juga bisa kalau sudut pada X-nya dipisah-pisah seperti cara yang nomor 5, tapi bentuk yang seperti ini, cara yang seperti ini bisa kita gunakan cara cepatnya untuk menjawab soal. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa di like, share video ini, komen materi apa lagi yang akan dibahas. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.